Kelihatan semua yang wajahnya cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Oke. Absen dulu ya. Lihat ke kamera semua. Oke, lihat kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk absennya hari ini. Yang punya laptop, bisa dibuka laptopnya karena ada praktik juga nanti. Kita menggunakan laptop. Tapi jika tidak ada, nanti bisa dilihat aja dulu, nanti bisa dikerjakan di saat. Di sini ada yang nggak punya laptop. Kalau ngerjain tugas pakai apa? Pakai HP? Oke, nanti di sini berapa orang? Oke, Vika juga. Oke, berapa orang yang nggak punya laptop? Ada berapa orang? Rido, Vika, siapa lagi? Farida, oke, siapa lagi? Oke, Vika ada. Selain Rido sama Farida, siapa lagi? Dias. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang tidak punya laptop? Mengerjakan tugasnya bagaimana? Yang tidak punya laptop selama ini? HP ya. Oke, untuk PJ ada PJ di sini. Untuk PJ dan untuk mahasiswa, oke. Untuk mahasiswa yang tidak punya laptop, tolong didata, dilaporkan ke saya. Nanti setiap ada tugas yang menggunakan komputer maupun laptop, untuk mahasiswanya nanti saya minta izin ke lab. Jadi kalian dibukakan akses di lab. Ya. Jadi kalian bisa mengerjakan langsung tugasnya di lab. Oke, kalau kalian mau, tapi bagi yang tidak mau juga tidak apa-apa. Misalkan satu kelas ini mau ngerjain tugas bareng di lab, monggo. Nanti ibu bantukan aturkan schedule di lab. Ya, jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya. Oke, untuk yang kendala laptop, oke, gimana Vika? Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kan absensi. Iya, sama-sama. Oke, nanti yang belum bisa masuk, nggak apa-apa. Nanti biar coba lagi. Oke, untuk minggu lalu sudah tidak ada yang ditanyakan. Kita masuk untuk pertemuan hari ini. Sudah semangat semua? Oke, kalau gitu Ibu izin share screen ya. Untuk hari ini kita masuk di dua materi di mana kalian bisa download di Skalsa. Udah pada download? Udah pada absen? Ada 3 materi yang Ibu upload. Excel-nya ada 2, PowerPoint ada 1. Sudah? Oke, hari ini Ibu masuk untuk Excel dulu. Jadi mungkin kita langsung ada praktik di sini ya. Yang menggunakan laptop bisa langsung dipraktikkan karena nanti ada tugasnya juga. Jadi nanti kalau kalian praktikkan, kalian ngerjakan tugasnya langsung enak. Oke. Ibu izin share screen. Oke, sudah kelihatan tampilan PDF-nya? Oke, ini ada yang izin masuk lagi, sebentar. Oke, ini tampilan PDF-nya ya, udah kelihatan. Ini adalah menu dan icon yang ada di Excel. Ya.
Di sini Ibu coba jelaskan dulu untuk menu. Ini tulisannya kelihatan jelas atau kurang gede? Kurang besar? Segini cukup? Oke. Ya, di sini Ibu menjelaskan secara singkat aja ya. Di menu-menu di Excel mungkin sudah pada tahu penggunaan Excel sendiri. Cuman kalau untuk tugas, Excel ini jarang banget untuk kalian sendiri digunakan ya. Di keperawatan apa malah sering? Nah, malah enggak pernah. Yang paling banyak kalian pakai paling PowerPoint ya. PowerPoint sama Word. Ya. Nah, mungkin di Excel ini nanti bisa kalian pakai kalau kalian mau mengolah data, misalkan nanti uji validasi kalian membuat skripsi, atau kalau D3 namanya tugas akhir ya. Nanti Excel ini juga bisa digunakan. Excel ini banyak fungsinya juga. Nanti kalau misalkan perhitungan dari data uji kalian sampai dengan buat grafik, ya, pengolahan data banyak sekali di Excel ini. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja untuk fungsi menu dan icon. Mungkin di sini ikonnya nanti bisa kalian pahami sendiri. Jadi di sini ada menu atau fungsi dari menu-menu Excel sendiri. Oke, di sini Ibu. Nah, ini adalah tampilan Excel. Ini ya, tampilan Excel seperti ini ya. Ini ada menu home, menu insert, ada menu pack layout, formula, data, review, view, sampai dengan help. Oke, kalau menurut penjelasan yang ada di PDF Ibu, di sini menjelaskan di menu home ini ada apa saja sih. Di menu home itu ada namanya grup di clipboardnya. Nah, itu ada fungsinya buat apa saja sih. Nah, di sini ada penjelasannya, bisa kalian simak. Ada grup fontnya di saat kalian mau merubah font sampai dengan size, mewarnai, menebalkan font. Di sini juga ada penjelasannya. Nah, di sini ada grup alignment, di mana rata kiri ke rata kanan. Lalu nanti kita coba penggunaannya juga, mungkin ada margin and center, ada wrap text. Sebelumnya pernah ada nggak sih di sini yang buka-buka atau menggunakan wrap text atau margin and center ini? Sudah ada? Oh, dikit ya. Oke. Nah, nanti kita akan coba ya di Excel sendiri. Oke, ini ada penjelasannya, nanti bisa disimak, bisa dibaca. Nah, di Excel juga ada group number. Jadi kalau misalkan kita mau buat RP, buat persen atau dengan titik sampai dengan rupiah, bisa menggunakan ini. Nah, di sini ada group style. Di sini nanti mungkin ini lebih ke format table ya, tapi mungkin jarang digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada group cell, dimana di sini nanti ada insert di sini untuk lembar kerja dari Excel sendiri, ya, untuk menambahkan kolom dan baris. Oke, di sini juga ada group editing. Jika kalian mau menggunakan perintah-perintah Excel, ada auto zoom di sini, ada sortir atau filter juga. Di sini menggunakan bisa dari kecil ke besar disortir, dan bisa mencari find select, juga mencari tulisan di dalam Excel tersebut. Selanjutnya ada menu insert ya. Menu insert, di sini ada menu insert nih. Di sini ada table. Excel-nya Ibu sudah kelihatan? Di sini. Oh, ini hanya yang gede malah di bawahnya. Oke, di sini ada menu insert, di sini ada tabel. Kalau kalian membuat tabel, di sini ada picture, penambahan gambar, terus ada shape juga kalau kalian mau buat bentuk-bentuk. Terus di sini juga kalau kalian mau buat grafik, ya, grafik macam-macam di sini. Sini ada buat header atau footernya juga.
Ini kalau kalian mau buat nama di halamannya juga bisa di sini ya. Oke, selanjutnya ada pack layout. Dimana dari Excel ini ada temanya juga kayak PowerPoint. Selanjutnya marginnya sama ukurannya apa, kertasnya mau potret atau landscape, ada background juga. Oke, selanjutnya ada formula. Nah, formula ini nanti bisa dipakai kalau kalian menggunakan matematika di sini atau fungsi-fungsi kayak max, min. Ini nanti kita akan praktikan ya. Oke, selanjutnya ada data. Nah, ini data nanti biasanya yang Ibu tadi bilang, kalau di Excel itu biasanya kita ngolah data. Ya, jadi ada berapa data nanti yang berhubungan. Nah, ini ada tulisannya from access. Sebenarnya Excel ini juga MS Office juga ada namanya Access. Nah, Access ini nanti yang terkoneksi dari Microsoft Access ke Excel. Di sini juga ada query. Nah, ini juga bisa menghubungkan dari database server yang nanti terhubung ke Excel ataupun Excel yang dihubungkan untuk mengolah data di database. Ya. Selanjutnya ada review. Ini jarang digunakan. Ada view, ini tampilan yang editor ininya, ada pack brick. Ini pack brick ini dipakai biasanya kalau kalian mau ngeprint, kadang kertasnya kepanjangan tuh. Ya kan? Nanti otomatis pakai pack brick, kalian bisa otomatis kecilkan sesuai dengan yang kalian mau. Jadi semua halaman itu bisa masuk untuk dicetak. Ya, biasanya Ibu pakai pack brick preview. Oke, selanjutnya ini help. Ini juga jarang digunakan. Oke, penjelasannya bisa dilihat di yang sudah Ibu ini PDF-nya ya. Jadi kalian secara rincinya apa maksud dari icon-icon itu sendiri ini sudah Ibu jelaskan secara rinci. Ya. Ini juga perintah-perintah atau shortcut yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian buka Excel. Jika kalian misalkan ini memilih Ctrl plus A, jadi di keyboard kalian memilih Ctrl plus A, dia memilih atau menyeleksi seluruh isi dari atau memblok bahasanya. Blok semua atau select all. Ya, di sini ada perintah atau shortcut-nya bisa kalian baca dan pahami. Jadi ini baru menjelaskan tentang menu, icon, dan shortcut yang ada di Excel. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut untuk Excel yang kedua ya. Nah, untuk Excel yang kedua ini modul praktiknya. Oke, di sini ada menu-menunya juga, penjelasan menu tab, sampai dengan formula yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, di sini Ibu ulangi. Untuk Excel, ini adalah tampilan utama Excel, aplikasi Excel. Ini adalah halaman utama jika kalian membuat dokumen di Excel, pilih yang blank workbook. Oke, ini adalah tampilan utama kalian pada saat membuka Excel, ya, halaman kerjanya. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan menu-menunya atau formula yang tadi sudah Ibu jelaskan secara singkatnya. Kalian bisa simak juga. Di sini Ibu langsung loncatkan saja. Di sini penjelasan setiap kolom dan barisnya. Jadi kalau yang posisi kanan ini lurus ke sana ini semuanya adalah kolom. Ya. Sorry, kalau ke kanan semua ini adalah baris. Dia baris ke satu. Kalau yang A, B, C, D ini adalah kolom. Ya. Ini penjelasannya ada di sini semua. Oke, selanjutnya kita loncat ke bagian praktik, dimana juga kalau di Excel mempunyai
berbagai halaman. Misalnya kita di sini di tulisan sheet 1 ini kita tulis halaman 1. Kalau kita mau nambah sheet baru, kita membuat file lagi. Kalau jenis filenya sama, tidak usah buat file Excel baru, cukup ada tanda plus di sini, diklik maka masuk ke halaman baru. Ini bisa ditambahkan halaman 2 ya. Jadi tinggal tambah sheet. Jadi tidak usah lagi buat file Excel-nya banyak. Misalkan tugas apa kalian buat jadwal, bisa langsung menggunakan sheet saja. Oke, selanjutnya di sini cara untuk menyimpan file. Caranya sama kayak Word juga. File ada save as di mana kalian menyimpan filenya. Ya. Selanjutnya di sini menyimpan file, membuka file menggunakan Ctrl O atau sama juga seperti Office, bisa file di sini ada open di mana filenya kalian simpan, situ bisa juga digunakan. Selanjutnya di sini menggabungkan sel, mentengahkan teks, mengatur tata letak. Kalau misalkan kita mau menggabungkan misalkan keterangan, di sini A, di sini B, dan di sini C. Kan di sini keterangan ini ada A, B, C, tapi posisinya keterangan masih di kolom A. Gimana dia sesuaikan dengan 3 kolom ini? Menggunakan margin and center. Posisinya ke tengah. Ya. Lalu bagaimana kalau posisinya di tengah semua? Kita blok 2 baris itu, lalu pilih center. Nah, posisinya ke tengah. Gimana posisi ini? Kita mau buat tabel. Tinggal di blok yang mana mau dibuat tabel, lalu ada button ini, kalian buat yang all border. Sudah otomatis bakal terubah menjadi tabel. Misalkan lagi, ini nama angka. Bagaimana kolom ini bisa menjadi satu seperti yang di sebelah headernya? Pertama kita blok dulu. Lalu kita pilih margin and center. Nah, dia otomatis akan jadi satu ya. Setelah itu bagaimana kita posisinya ke tengah? Posisi ke tengah pakai yang ini, middle alignment. Kalau kalian cuma center, dia posisinya di tengah. Tapi kalau kalian pilih yang middle alignment, maka posisinya akan di tengah sesuai dengan garis. Dan misalkan, dia posisinya ketutup kan, misal kalau kita kecil, padahal tulisannya masih panjang. Bagaimana kalau seperti ini? Pakai namanya write text. Ini, pakai namanya write text. Bisa diikuti ya, kalau yang buka laptopnya, pakai write text di sini. Jika dipakai, maka kalau misalkan dia dibesarkan juga ikut besar, tapi kalau dikecilkan dia ikut kecil. Gimana lagi buat membuat tabel? Di blok, dibuat rata tengah, lalu dibuat all border. Lalu di blok lagi, dihitamkan atau diboldkan. Untuk header itu biasanya otomatis selalu biasanya di bold. Sampai sini sudah alignment sampai dengan ini. Misalkan lagi di dalam Excel itu ada angka 500.000. Bagaimana kalau ditambahkan RP? Kalian bisa memasukkan Ctrl 1, Ctrl plus angka 1. Setelah itu muncul namanya format format cell. Ctrl plus angka 1, itu untuk di keyboard. Tapi bisa juga diklik kanan, lalu ada format cell. Ya. Nah, ini juga bisa dipakai di bagian akunting. Ada simbol ini dipilih yang RP. Sebentar.
Suara ibu masih terdengar kan? Oke. Ya. Oke. Nah, ini jika kalian mau merubah menjadi RP, di bagian akunting ada RP di sini kalian pilih. Oke, kalian oke. Nah, seperti ini. Maka otomatis dia ada RP-nya. Lalu, bagaimana jika kita mau merubah atau format tanggal? Sama, caranya juga bisa diklik kanan, format cell. Di sini ada bagian date. Nah, kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang pakai atau langsung bulan apa? Misalkan seperti ini. Nah, biasanya kita otomatis cuma menuliskan angka 22, misalkan kita enter, dia langsung otomatis 22 Januari. Nah, berarti ini nama bulannya. Sekarang bulan berapa? Tanggal berapa? Tahunnya 2022. Oke. Yang pertama adalah format yang tadi kita pilih adalah bulannya, yang kedua adalah tanggalnya, dan yang terakhir adalah tahunnya. Jika kita enter sesuai ya. Tapi kalau kita mau merubah lagi, kita pilih format cell, lalu kita sesuaikan dengan apa yang mau kita ganti. Misalkan yang paling lengkap ini. Oke, sampai tanggal sudah paham? Lanjut ya. Oke, selanjutnya bagian akunting sudah. Ini hanya custom. Di sini ada format. Nanti bisa kalian coba. Nah, kita masuk untuk perintah-perintah di Excel. Ya. Kita lihat di sini, kita pakai formula dasar di Excel sendiri. Kita ambil dengan data yang ini. Oke, tampilannya Ibu jadikan 2, kelihatan. Kelihatan? Tampilannya kelihatan jelas? Oke. Oke, kalau kita mengikuti tabel yang sudah ada ini, kita ikuti, kita buat ya, sama seperti yang di sebelah, yang pakai laptop bisa menggunakan. Oke, aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke. Selanjutnya ada data 1, data 2, dan hasil. Datanya adalah 25. Nah, misalkan dari data ini sama, angka 25 sampai dengan 25, penjumlahan sampai dengan pembagian sama. Bagaimana mengcopy data tanpa harus menuliskan 25 sampai bawah? Tinggal arahkan kursornya sampai bentuknya plus. Ya, di ujung kanan sampai bentuknya plus, lalu ditekan sampai dengan ke bawah. Oke, sekali lagi, bagaimana kalau datanya sama? Arahkan kursornya sebelah kanan bawah, lalu ditekan sampai dengan angka yang di bawah. Lalu sama juga untuk data yang kedua. Bagaimana? Ditekan, dilepas. Bagaimana kalau kita mau buat nomor otomatis tanpa harus ketik 1, 2, 3. Misalkan datanya cuma sampai 10, it's okay. Tapi kalau misalkan datanya banyak, capek juga ya. Ya kan? Kalian tinggal ketikkan angka 1 di sini, ya. Kalian tinggal ketikkan angka 1 di sini. Lalu kalian tekan plus seperti yang angka yang 25 dan 5 tadi. Kalian turunkan, tapi kalian lihat kalau angkanya itu ada 1, berarti hanya mengcopy angka 1. Kalian tekan di keyboard kalian kontrol sambil tekan tombol kontrol. Apa yang terjadi? Kalian lepas, maka angkanya akan nomornya dari 1 sampai 4. Ibu ulangi. Kalian punya angka 1, jika kalian mau menambahkan nomor, plusnya sudah diklik, lalu tekan di keyboard kontrol. Lalu kalian tarik ke bawah. Otomatis dia akan sesuai dengan yang kalian tarik. Misalkan di sini 4, kalian tinggal lepas. Oke?
Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, jika ini pengurangan, ini kan otomatis terpotong ya tulisannya. Jika mau sesuaikan, tinggal diklik 2 kali di kolom C-nya ujung ini, tanda seperti ini. Diklik 2 kali, maka dia mengikuti sesuai dengan yang kita tulis. Oke, dari hasil yang sudah kita buat ini, kita blok, lalu kita buat rata tengah, lalu buat tabel, ya, kita buat tabel. Lalu tulisan dari header, ya, yang di atas itu adalah header, kita boldkan. Lalu coba kita kasih warna di sini, fill colornya. Di sini bebas mau warna apa. Oke, sudah. Habis itu kita lihat lagi, kita kembali lagi ke PDF. Di sini menggunakan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita kembali lagi ke Excel. Kita kerjakan untuk baris yang pertama dulu. Jika kita melakukan untuk penambahan, operator atau formula yang kita lakukan adalah yang pertama adalah sama dengan. Data yang pertama adalah 25, berarti kita klikkan 25. Lalu kita operasikan tambah atau penjumlahan. Data yang kedua adalah 5, berarti otomatis kita klik angka 5. Operasi penjumlahan sudah selesai? Sudah. Jika sudah, di enter. Benar, 25 tambah 5 adalah 30? Benar. Berarti operasi ini perintahnya sudah benar ya. Oke, selanjutnya pengurangan. Berarti apa yang pertama kita lakukan? Oke, sama dengan, lalu nah, kalau gampangnya membacanya begini ya. Misalkan kita mau masukkan angka 25 ini, ya kan? Kita pilih kan angka 25. Cara membacanya itu adalah dari kolomnya dulu. Lalu barisnya, ya. Kita lihat, misalkan kalian sudah bilang sama dengan dulu Bu perintahnya. Oke, lalu apa yang kalian masukkan? Lalu Bu, D22. D kolom ini 22 adalah ini. Berarti otomatis apa? Otomatis yang ada di D22 itu yang masuk perintah selanjutnya. Oke, kalau pengurangan operator apa lagi? Oke, min. Selanjutnya? Ya, E22 ya. Oke, ini kita enter. Oke, 25 dikurang 5, 20. Oke, betul ya. Oke, sekarang perkalian. Apa yang pertama dilakukan? Oke, sama dengan. Lalu? Oke, D23. Lalu? Bintang. Ya. Lalu? E23 ya. Barisnya E23. Oke, sudah ya? Sudah selesai? Oke. Nah, ini adalah perkalian dari 25 dikalikan 5, yaitu 125. Oke, yang terakhir. Pembagian. Berarti apa yang dilakukan? Sama dengan, ya, iya, D24, garis miring atau bagi. Oke, E24. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita enter. Nah, sesuai nggak dari PDF yang sudah Ibu share sama hasil yang sudah dikerjakan di Excel? Sesuai nggak? Sesuai ya? Berarti sudah tahu ya cara gimana kalian mengerjakan formula penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya? Oke, selanjutnya ada operator atau perintahnya di sini menggunakan sum. Jadi misalkan di sini jumlah hasil. Nah, jumlah hasil. Oke, kita akan menjumlahkan hasil dari nomor 1 sampai dengan 5.
Caranya bagaimana? Berarti caranya sama dengan apa? Sum, lalu buka kurung, kita blok ya, dari F21 sampai dengan F25 ya, F24, sorry, F24 ya. Setelah itu kita tutup kurung. Sudah selesai? Untuk sumnya? Sudah ya? Oke, ini kita enter. Oke, hasilnya adalah 180. Jika kita menggunakan operator sum, dia menjumlahkan dari baris pertama sampai dengan baris keempat. Bisa nggak sih Bu, kalau misalnya kita tambah saja tidak menggunakan sum? Bisa. Kalau datanya mungkin 10, 15 masih bisa, tapi kalau datanya mungkin ratusan, agak susah. Misalkan, sama dengan dari F21 ditambah F22 ditambah F23 ditambah F24. Kita enter. Hasilnya sama nggak? Cepat yang mana? Yang pertama ya, yang menggunakan perintah sum ya. Nah, perintah sum ini lebih meringkes dari semua kalau kita satu-satu seperti ini. Tapi kalau misalkan ada satu kondisi yang kalian harus menjumlahkan satu-satu, kalian bisa menggunakan operator tambah saja. Tapi kalau kalian langsung menjumlahkan, kalian bisa menggunakan operator sum. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya adalah nilai terendah. Atau kita menggunakan min di sini atau minimal. Dimana coba kita mencari nilai terendah. Di sini nilai terendah. Nah, nilai terendah dari 4 hasil yang di atas. Berarti kita operatornya apa? Sama dengan min, buka kurung, F, ya F21 diblok sampai dengan F24 ya, kalau mencari nilai terendah ya, dari hasil. Nah, sama dengan min, berarti di blok dari F21 sampai dengan F24. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Nah, nilai paling rendahnya adalah 5. Benar nggak nilai terendah dari ini 5? Betul ya? Oke, kita sudah dapat nilai terendah. Kita gedekan lagi. Oke, selanjutnya kita cari nilai tertinggi. Nah, bagaimana perintahnya? Sama dengan max, kurung buka, F21 sampai dengan ya F24 ya, lalu ditutup. Kita enter. Benar nggak nilai tertingginya dari 4 ini adalah 125? Betul. Nah, sudah ketemu nih nilai terendah dan nilai tertinggi dengan operator min dan max. Ya, cara penggunaannya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata atau average. Kita menggunakan operator average. Nah, coba nilai rata-rata. Oke, kita mencari nilai rata-rata. Apa yang langkah pertama yang dilakukan? Sama dengan oke, average. Nah, kalau dia muncul begini, kita tinggal pilih ya. Jadi kita tidak usah menuliskan sampai selesai. Oke, sama dengan F21 ya. Kita mencari ya, sampai dengan F24. Ya, setelah itu kita tutup. Lalu di enter. Nah,
ini adalah nilai rata-rata, di mana dijumlahkan dulu, baru dibagi 4 ya. Average itu adalah penjumlahan dari hasil, lalu dibagi berapa jumlah dari data tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan average atau rata-rata. Oke, selanjutnya dari rata-rata itu, kita mau tahu, kita secara kasat mata lihat ini adalah 4 data. Sekarang kita buktikan apakah benar ini 4 data. Dari mana? Kita masukkan perintah count di sini. Ya, kita masukkan jumlah data. Perintahnya apa? Oke. Kita masukkan di sini count. Nah, kalau kita baru ketikkan CAU, dia akan muncul, kita pilih saja yang mana yang mau kita anu. Oke, lalu kita blok. Kita blok, misalkan di aritmatika ini adalah namanya misalkan. Kita blok dari C21 sampai dengan C24. Lalu kita tutup, kita enter. Kenapa kosong? Ada yang tahu kenapa kosong? Ada yang tahu? Kenapa 4? Karena yang, ya, gimana? Oke, di sini Ibu bantu jelaskan, karena yang dimasukkan datanya yang hasilnya ya, yang berupa angka. Ya. Jadi tidak bisa yang berupa nama. Jadi kalau ini otomatis akan 0. Apakah kalau dia huruf abjad ini juga bakal ada 4? Ya. Berarti kesimpulannya dia berupa angka. Karena dia adalah penjumlahan data. Ya, berarti kalau untuk penjumlahan data atau count dari jumlah data menggunakan yang dijumlahkan adalah angkanya. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita buat kolom penghubung. Misalkan Ibu mau menghubungkan atau menggabungkan kata penjumlahan dengan hasilnya, yaitu 30. Berarti nanti akan ada penjumlahan 30 sampai dengan pembagian 5. Penggabungan, kita tambahkan lagi tabelnya. Nah, bagaimana menggunakan rumus concatenate? Kita masukkan sama dengan con. Nah, oke, muncul, lalu pilih menggunakan mouse. Oke, masukkan yang mana kita mau rubah. Misalkan penjumlahan, yang mau kita gabungkan, kolom penjumlahan, koma, kolom hasil 30. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, maka akan muncul, ada yang baru masuk lagi nih. Oke, maka sudah muncul ya angka penjumlahan dan hasilnya adalah 30. Bagaimana untuk pengurangan pembagian dan perkalian dan pembagian? Kalau atasnya sudah sesuai formulanya, tinggal otomatis ya. Ada kata tambah di sini. Kalian geser ke kanan, paling bawah. Ada pojok ini, ada tambah. Kalian tinggal tarik ke bawah. Sesuai nggak? Ya. Jadi tidak usah lagi kalian buat di satu kolom itu baris 2, 3, 4 itu sesuai dengan formula yang di atas, tidak perlu. Jadi tinggal ditambahkan ya. Tinggal kalian menarik
plus ini ke bawah. Oke, sampai sini paham ya? Untuk penggabungan. Oke. Nah, di sini ada produk, ada round, ada nilai kuadrat. Perintah-perintahnya nanti bisa dicoba. Oke. Nah, di sini ada alamat absolut. Alamat absolut ini apa sih? Jadi gini. Kalau misalkan di sini ada Ibu masukkan nilai angka yaitu 2. Ya, sama seperti ini yaitu 2. Nah, lalu dari hasil yang sudah kita dapat 4 hasil ini mau kita kalikan 2. Ya, mau kita kalikan 2 lagi. Kali 2. Oke, kita buat tabel lagi. Nah, bagaimana? Sama dengan hasil ini mau dikalikan dengan 2. Berarti operatornya adalah perintahnya apa? Ayo, kok nggak tahu perintah perkalian? Loh, sama dengan bisa juga yang F21 dulu atau D34. Misalkan kita masuk dulu yang F21, tinggal dikali dengan D34. Itu operator sudah. Kan kali 2. Ibu tadi bilang. Ya kan? Ya enggak? Nah, sudah. Ya, kalau sudah dapat ini, kita enter. Nah, jadi hasil 30 dikalikan 2 adalah 60, benar? 60? Oke, benar. Misal lagi, yang di bawah gak usah kita tulis lagi, Bu, operatornya. Ya, boleh. Oke, berarti tinggal apa? Posisi apa? Tinggal yang ujung ditambah, Bu, baru diturunkan. Ujungnya ada posisi ikon tambah, lalu diturunkan, Bu. Ya kan? Oke, kita turunkan. Kenapa hasilnya 0? Ada yang tahu kenapa hasilnya 0? Oke. Kalau kita klik, operasinya benar sudah di F22 untuk yang pertama. Tapi pengalinya, dia posisinya turun. Tidak dinilai angkanya. Jadi sama untuk yang paling bawah juga sama. Dia posisinya paling turun. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau kejadian seperti ini? Apa yang kita tambahkan untuk baris yang pertama? Yaitu alamat absolut ini. Jadi, yang ini, ya, karena yang pasti adalah angka 2, kalau untuk yang F21 ini kan nggak pasti ya. Nanti jadi F22, jadi F23 sampai dengan 24, berarti tidak pasti. Untuk yang D34 kan sudah pasti 2. Kita tambahkan simbol dolar di depan huruf D dan di belakang huruf D. Sudah? Kalau sudah kita tambahkan dolar, kita enter. Hasilnya tetap sama. Tapi yang membedakannya, kalau kita tarik lagi plusnya, otomatis dia akan berubah nilainya. Karena kalau kita lihat, dia tetap dikalikan 2. Oke, sampai sini paham? Oke, sekarang Ibu kasih contoh. Misalkan bukan contoh deh, kalian coba yang kerjakan. Misalkan Ibu masukkan di sini angka 4. Kali 2 ini Ibu rubah lagi menjadi kali 4. Kali 4. Nah, sekarang berarti hasil ini dikalikan dengan 4. Apa yang pertama dilakukan? Sama dengan F21
dikali simbol dolar D 35 depan huruf D ya, depan belakang ya, ditambahin simbol dolar. Begini. Oke. Kita enter. Bener ya? 120 dikalikan 4 adalah 120. Sorry, 30 dikalikan 4 adalah 120, benar? Oke, berarti sudah paham ya cara pengaliannya ya. Oke, selanjutnya tinggal ditarik ke bawah. Nah, dia bakal sudah mengikuti kalau kita pakai dolar. Jadi dolar ini sangat berpengaruh. Jadi disebut di sini adalah alamat absolut. Oke, berarti sudah paham sampai di sini. Ini sama, bisa dibaca. Nah, selanjutnya dari di sini ada format karakter. Oke, kita nanti menggunakan left, menggunakan mid, dan menggunakan right. Bagaimana menggunakannya? Oke, di sini untuk tabel yang sudah kita buat, kita tambahkan di sini. Sebentar, Ibu tambahkan. Oke, di sini kita bisa menuliskan left, di sini mid, dan di sini right. Oke, kita buat tabel. Oke, sudah. Nah, selanjutnya, left itu digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Berarti dia akan mengambil posisi sebelah kiri. Jadi jika di sini ada kata penjumlahan, berarti yang akan dimulai adalah awalnya adalah P di depan di sebelah kiri. Oke, kita coba ambil dulu untuk left-nya. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan left, if, buka kurung, kita ambilkan kata yang mau kita ambil huruf depannya, penjumlahan. Setelah itu, kita koma. Berapa kata yang kita ambil? Misalnya kita mau sampai kata penjum. Berapa kata itu? Berapa kata? Berapa huruf? 6 ya? 6 huruf ya? Nah, setelah itu kita tentukan yang mana yang mau kita buat atau kita tampilkan kata sebelah kirinya, dan 6 huruf, yaitu sampai penjum. Ya, yaitu adalah 6 kata. Nah, selanjutnya kita tutup kurung. Enter. Nah, akan tampil ya kata penjum. Nah, sama untuk yang pengurangan dan pembagian. Kita tinggal otomatis geret ke bawah saja. Tapi sama, katanya adalah yang diambil adalah 6. Kalau untuk pengurangan bisa nggak? Kalau untuk pengu, sampai pengu aja bisa. Kita kurangin di sini 5. Pengu. Perkalian bagaimana? Misalkan cuma per, berarti cuma 3. Berarti 3. Pembagian misalnya pemba 5. Nah, sudah ya? Untuk left sudah paham ya? Sekarang gimana kalau kita bagian tengah, mid? Mid itu adalah bagian tengah. Kita akan menampilkan kata yang di bagian tengah. Berarti sama dengan mid. Kata kita penjumlahan atau C21, koma, kata mana yang mau kita pakai? Kata mana yang mau kita pakai? Misalkan, kalau dari sebelah kiri kita hanya menyebutkan angkanya 1. Tapi kalau dari bagian tengah, dari depan dia hurufnya berapa?
Misalkan kita mau masukkan kata jumlah, ya, jumlah. Berarti kalau dari depan angka J itu ada di baris keberapa? Baris keempat. Lalu koma. Sampai jumlah berapa huruf? Ya, berapa huruf? 6 ya. Oke, 6. Setelah itu kita tutup. Kita enter. Muncul kata jumlah. Berarti tadi kalau memunculkan kata jumlah, posisinya di tengah. Berapa kata huruf yang di depan itu? Di angka berapa? Kita hitung di J itu. J itu adalah huruf keempat. Lalu angka jumlah itu ada berapa huruf? Ada 6. Berarti di baris keempat dimulai dari J dan ada 6 huruf yaitu dari posisi jumlah. Oke, sampai sini paham? Tinggal kita tarik. Oke. Mengikuti saja ya untuk yang mid di bawah. Oke, selanjutnya untuk right. Mengambil karakter di bagian atau di posisi sebelah kanan. Tadi sudah kiri, tengah, sekarang di kanan. Coba Ibu mau ngambil kata lahan. Apa yang Ibu masukkan? Ya, sama dengan right. Oke, lalu C21, oke. Lahan. Berapa? Kalau left itu dari sebelah kiri hitungnya, mid dari tengah, right itu berarti dari belakang hitungnya. Ayo, jangan salah. Ya, 5 ya. Jangan salah hitung ya. Kalau posisinya dia left, kalau left dia posisinya dari depan. Kalau mid dia dari tengah, kalau right itu dari belakang. Jadi jangan hitung dari depan. Paham? Oke, kita tutup kurung. Lalu kita enter. Sudah sesuai kata lahan yang muncul? Oke, berarti sudah sesuai ya. Tinggal kita tarik. Oke, sampai sini sudah paham? Lumayan paham ya? Sudah lumayan pusing, karena makin banyak nih perintah-perintahnya. Oke, selanjutnya di sini ada mensortir data, jadi dari ascending dan descending, di mana ascending dari kecil ke besar dan descending adalah dari besar ke kecil. Bagaimana Bu untuk menyortir data tersebut? Misalkan ini sudah sesuai abjad, misalkan namanya dari absen A ke absen Z, misalnya masih amburadul. Bagaimana Bu? Ya sudah, kalian blok dulu yang mau diurutkan, kalian blok. Lalu kalian pilih sort and filter di sini. Nah, di sini ada dari A to Z ya, dari besar ke kecil dan dari besar ke kecil. Misalkan dari kecil ke besar. Kita klik lalu kita pilih sort. Nah, otomatis dia mengurut dari yang abjadnya terurut dari pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Padahal tadi kan tidak sesuai itu ya. Nah, itu kalau kita mau sortir sesuai dengan misalkan absen. Selanjutnya, nah di sini ada data filter. Data filter ini bisa kita masukkan, misalkan di sini kita tambahkan misalkan jenis kelamin. Ini kan misalkan datanya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ini laki. Nah, kalau kita ketik LA, dia ada di kolom itu juga. Nanti dia akan muncul langsung laki-lakinya. Jika benar, enter.
dan ini perempuan. Oke, jadi kita buat tabel lagi, kita rata tengah. Oke, di sini apa yang dimaksud dengan data filter, ya? Data filter di sini, jika kita mengklikkan atau memblok dari hurufnya ini, headernya, lalu kita ke bagian sort atau filter, ada bagian filter, kelihatan jelas di kalian. Kelihatan jelas? Oke, ada filter. Lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin tadi sudah bentuknya begini semua. Jenis kelamin tadi, jika kalian memilih laki-laki, perempuannya centangnya kalian hapus, lalu kalian klik OK. Maka yang akan tampil adalah jenis kelamin laki-laki saja. Jika perempuan bagaimana? Berarti filternya kalian ganti perempuan, laki-lakinya kalian hilangkan centangnya, lalu perempuan. Jika mau memunculkan semua, ya diklik semua, select all, maka akan tampil laki-laki dan perempuan. Ini penggunaan jika kalian menggunakan namanya filter. Oke, sampai sini paham? Dikit ya, tapi sudah ada yang nyangkut ya, nanti bisa dicoba lagi. Makanya tadi Ibu bilang, kalau kalian ada laptop bisa langsung praktekkan. Jadi kalian ketinggalannya di mana, nanti bisa Ibu bantu untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya di sini membuat grafik. Jadi di sini nanti ada grafik. Ini mau Ibu contohkan pembuatan grafiknya mungkin? Oke, di sini Ibu akan contohkan buat grafiknya. Mungkin di halaman kedua, ya. Halaman kedua. Di sini ada data penjualan PT ABC, kota dan tahun. Kotanya ada Jakarta, Malang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Oke. Tahun 2011, 2012, dan 2013. Selanjutnya datanya 2 juta. Oke, kita lihat angka ini nanti kita bingung kan cara menghitung ini 2 juta apa 200 apa 20 juta ya, ya kan? Nanti kalian tinggal blok saja, tinggal blok yang kalian mau tulis angkanya tinggal di blok. Ctrl 1 atau format cell yang klik kanan, ya. Nanti kalian bisa nambahkan di situ ada, di sini bisa masukkan sebentar. Bisa menggunakan currency, tapi simbolnya dinonkan, ya. Jadi kalau kita klik OK, maka dia langsung ada komanya. Jadi kita nggak bingung. Kita tinggal masukkan 3 juta, enter, otomatis langsung tertitik sendiri, terkoma sendiri, 400.000, 10, berapa ini? 1 juta ya? 230. Oke. Selanjutnya adalah 220, 34, 500, 1.500.000, 300.000. Ini yang punya pakai laptop bisa dipraktekkan ya. Oke, 405. Ya. 50, 500, 570, dan 450. Oke, selanjutnya sudah Ibu buat nih data Excel-nya. Apa yang dilakukan untuk membuat grafik? Pilih menu insert. Oke, kita pilih menu insert.
Lalu klik tombol atau icon dari chart. Oke. Ini tombol icon dari chart, di sini banyak. Kalau di sini arahnya kemana nih? Oke, tombol dari chart. Sebentar Ibu besarkan. Import chart. Ini tampilan chartnya juga bisa dipakai. Oh, sebentar. Report chart, tentukan tipe customnya standar. Insert chart. Sebentar ya, soalnya Ibu jarang gunakan grafik juga kalau untuk di Excel. Oke, untuk memunculkan ini menggunakan menu insert, lalu ada di pojok sebelah kanan area recommended chart. Di sini bisa diklik, kelihatan di kalian. Nah, ini bisa diklik, lalu kalian pilih mau modelnya seperti apa. Ya, misalkan yang modelnya seperti ini. Oke. Nah, dia akan menyesuaikan dengan data yang sudah kita buat. Ya, dengan ada kotanya, tahunnya, lalu ada harga-harganya. Maka grafiknya atau chartnya ini bisa sesuai dengan data yang kita buat. Nah, ini juga bisa, detail-detailnya bisa kalian ubah-ubah. Style colornya juga bisa kalian ubah, lalu penataannya juga bisa kalian ubah sesuai dengan yang kalian mau. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Sekarang kita ini untuk menyisipkan gambar ya, sama kayak Word, insert, di sini ada picture. Bisa kalau kalian ada gambar yang mau disisipkan di Excel-nya. Lalu di sini kalau mau buat tabel yang ada di insert tabel. Ini tapi juga bisa kalau mau buat tabel dari home yang sudah Ibu kasih tahu ini ya. Kalau mau buat tabelnya ya. Oke, selanjutnya mengatur halaman, sama ini kayak Word juga, ada di bagian pack layout, di margin sama ini. Oke, membuat link, ini jika kita mau menyisipkan link tersebut, insert, ada hyperlink, ini ada simbol link. Kalau kita mau misalkan dari Excel kita mengakses YouTube yang kita buat, nah kalian tinggal ada link di sini, kalian masukkan URL atau alamat addressnya. Ya, di sini ada alamat addressnya, bisa kalian inputkan. Oke, selanjutnya ada membuat equation atau membuat kalau kita menggunakan rumus-rumus matematika. Ya, kalau kalian bisa pakai ini, insert, ada equation di sini. Nah, ini equation. Nih, kalian bisa membuat rumus di sini. Jika menggunakan sigma, bagaimana, ada perintahnya. Ya. Oke, selanjutnya sudah selesai untuk Excel ya. Oke, untuk Excel ada yang ditanyakan? Berarti untuk Excel halaman satunya tadi kita sudah mengerjakan yang ini ya. Sama-sama sudah mengerjakan yang ini. Yang halaman kedua tadi membuat chart. Oke, ada yang ditanyakan untuk Excel-nya?
sebelum Ibu lanjut untuk ke PowerPoint? Ada yang ditanyakan? Oke, belum ada. Ibu izin minum dulu ya. Oke, Ibu dapat lanjutkan untuk selanjutnya. Materi kita adalah PowerPoint. Jadi Ibu akan izin share screen lagi untuk PowerPoint. Oke, untuk halaman PPT-nya sudah tampil. Oke, di sini kita akan masuk ke bahasan yaitu PowerPoint. Dimana mungkin sebagian dari kalian atau semuanya mahasiswa-mahasiswa Ibu di sini di D3 Keperawatan ini pasti tahu penggunaan PowerPoint karena memang kalian mungkin lebih aktif di Word dan PowerPoint untuk tugas-tugas kalian sendiri. Oke, di sini Ibu hanya sekilas ya. Jadi Ibu hanya menjelaskan sekilas. Ini mengenal dan mengetahui fungsi-fungsi dari menu-menu pada PowerPoint ya. Ada yang baru masuk lagi. Siapakah ini? Oke, baru masuk ya. Ini sesi kita udah sesi yang kedua. Oke, Ibu dapat lanjutkan ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dan menu dari PowerPoint. Mengenal dari PowerPoint, di mana PowerPoint sendiri adalah sebuah program aplikasi di dalam Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Atau bisa dibilang juga media animasi ya. Oke, di sini fungsi dan kegunaan dari PowerPoint. Ini nanti bisa kalian baca, Ibu lebih ke praktiknya untuk hari ini. Ini adalah fungsi dan kegunaan PowerPoint. Salah satunya adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Jadi, salah satu media atau alat yang digunakan untuk mempresentasikan adalah PowerPoint. Ya, selain bahan dan alat peraga lainnya. Oke, selanjutnya di format penyimpanan dari Microsoft PowerPoint yaitu bentuknya ada .ppt, .pps, .pot atau pptx. Yang biasanya kalian lebih memakai format penyimpannya adalah PPT atau PowerPoint Presentation. Selanjutnya, nah ini adalah ekstensi format penyimpanan yang tadi Ibu jelaskan. Tapi untuk .pptx yaitu PowerPoint presentasi di sini merupakan ekstensi untuk data dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam versi PowerPoint 12. Ya, tapi kalau yang 3 ekstensi atau format ini di sini termasuk juga di dalam di luar dari PowerPoint 12. Oke. Selanjutnya, ini adalah kelebihan dari PowerPoint. Salah satunya yaitu dapat dibuat dalam berbagai format data. Suatu kelebihan dan bisa kalian baca juga, ini bisa kalian baca sendiri. Kelemahan dari PowerPoint, adanya lisensi yang memungkinkan pengguna untuk membayar program aplikasi PowerPoint. Pernah nggak sih kalian membayar aplikasi PowerPoint? Atau ada yang pernah tahu kalau Office itu berbayar? Ada yang pernah tahu? Gimana? Ya, benar. PowerPoint dan Microsoft Office itu berbayar. Tapi kan bagi kita yang mungkin langsung menggunakan tidak pernah tahu bahwa PowerPoint itu berbayar. Benar tidak? Ya, apalagi bidang kalian. Salah satunya bidang kesehatan. Kalau anak IT harus tahu bahwa Microsoft Office itu adalah salah satu aplikasi yang berbayar. Sebelum masuk ke
PC atau komputer kalian ada sebuah lisensi resmi yang harus dibayar. Jika tidak, maka nanti harus ada updatean, harus ada crack, harus ada kode yang harus kalian masukkan di saat sebulan atau 3 bulan ataupun setahun pada saat kalian menggunakan Microsoft Office. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa kelemahan dari PowerPoint salah satunya adalah berbayar. Itu untuk semua Microsoft Office, ya. Jadi dia dalam satu paket. Ya, Microsoft Office itu dalam satu paket dan semuanya itu adalah bayar. Oke? Sudah paham? Oke, selanjutnya kita di sini membahas fungsi menu di PowerPoint. Oke, ini bisa nanti kalian simak untuk icon-icon penjelasannya ya. Jadi Ibu langsung masuk mungkin untuk di PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan utama untuk PowerPoint, sudah kelihatan di kalian. Oke. Di sini ada menu Home, menu Insert, menu Design, menu Transition, menu Animasi, Slideshow, Record, View, Review, dan View, dan Help. Ini adalah menu-menu yang ada di dalam PowerPoint. Ya. Kalian bisa lihat pada menu Home di sini sama sebenarnya fungsinya, cuma paling ada fungsi sedikit yang berubah. Di sini langsung ada icon yang bisa digunakan ya. Untuk di PowerPoint, insert bisa gambar, nambah suara, nambah video. Untuk desain sendiri, di sini kalian bisa menggunakan template background yang sudah ada, atau kalian mau menambahkan sesuai dengan template yang baru. Di sini ada browse for tema, ya. Oke, selanjutnya ada transition. Di sini ada settingan animasi dari slide 1 ke slide selanjutnya. Misalkan kita pakai slide 1-nya ada white, ya dia akan ada animasinya. Push. Nah, ini penggunaan animasi untuk slide. Selanjutnya ada animasi. Di sini animasi tulisan. Misalkan di sini adalah D3 keperawatan. Universitas Harapan Bangsa. Oke. Nah, kalau kita tulis judulnya ini, ya, lalu kita mau ada animasinya, nanti tinggal kita pakai. Ini yang kedua juga animasinya mau kita pakai. Pada saat dijalankan, ada animasinya. Oke. Selanjutnya ada slideshow. Sini tampilan untuk mempresentasikan tampilan dari PowerPoint-nya. Record. Kita tidak perlu lagi menggunakan aplikasi record atau dari PPT kita langsung membuatkan video, penambahan atau audio. Di sini ada langsung merekam record. Mungkin ada jarang pernah tahu atau sudah ada yang menggunakan record di dalam PowerPoint atau presentasinya juga langsung bisa di-record ya. Ini tinggal memilih start record, maka aktivitas di PowerPoint ini akan terekam. Ya. Oke, selanjutnya ada review. Ini juga jarang digunakan. Ada view. Oke, tampilan aja. Oke, ini adalah tampilan kerja di PowerPoint. Jadi kalau kalian mau nambah slide, mungkin bisa langsung klik slide-nya yang hijau, lalu enter, bisa diposisikan enter. Kalau misalkan mau nambah juga bisa ada new slide, klik kanan di layarnya, new slide, ada duplikat slide. Jika kalian mau duplikat header-nya atau tampilan utamanya, klik kanan, ada duplikat slide. Begini. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahkan foto, bisa. Menambahkan suara, video, bisa. Menambahkan icon-icon yang sesuai dengan presentasi kalian juga bisa. Ya. Untuk PPT ini tergantung kalian mau desainnya seperti apa, mau buat animasinya seperti apa. Ya, tidak diharuskan mutlak kalian membuat seperti ini. Oke.
Untuk tugas, kalau untuk materi PowerPoint, menurut Ibu cukup sampai di sini. Oke? Karena menurut Ibu kalian jauh lebih sudah paham. Oke, untuk tugas, pertemuan Ibu sudah membahas PowerPoint dan Excel, ya. Oke? Suara Ibu masih terdengar? Oke. Ya, untuk tugas Ibu ada 2 di PowerPoint dan Excel. Untuk PowerPoint, ya, untuk PowerPoint, buatlah presentasi menggunakan PowerPoint dari tugas ketiga Anda masing-masing. Jadi datanya sudah ada nih, kalian sudah punya data semua, tinggal kalian buat PowerPoint-nya. Paham? Nanti kalian di sini diwajibkan menggunakan atau ada background-nya, suaranya. Jadi nanti kalian menyisipkan suara dengan rekaman langsung di PowerPoint-nya. Lalu ada gambar atau ikonnya, ada animasi halaman atau tulisannya. Ya, untuk PowerPoint, tugasnya sudah paham? Iya, gimana? Gimana? Oke. Di sini tadi Ibu bilang, buatlah presentasi menggunakan PowerPoint dari tugas ketiga Anda. Tugas ketiga adalah membuat video dari materi yang kalian sudah sesuaikan dengan pembimbing. Nah, materi itu kalian buat lagi PowerPoint-nya. Jadi kalian tidak mencari materi baru dengan materi yang sudah kalian ada. Ya. Lalu kalian sisipkan background, suara, gambar atau ikon, animasi halaman atau tulisan. Gimana? Masih ada yang bingung? Oke, berarti untuk tugas PowerPoint-nya sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya untuk tugas Excel. Perhatikan di sini untuk tugas Excel. Di mana kalian diminta untuk membuat tampilan seperti yang ada di tampilan ini. Di sini ada 2 sheet. Sheet pertama yaitu data peserta, lomba poster digital. Nah, di sini ada kolom-kolom kosong, yang dimana kalian diminta untuk mengisi kolom ini. Untuk jurusan dan jenjang, di sini kosong ya. Kalian menampilkan jurusan plus jenjangnya, dijadikan satu. Untuk kolom keterangan, di sini ada keterangan tambahan di bawah sini. Untuk mengisi kolom keterangan, mengambil karakter bagian tengah sebelah kanan kolom jenjang. Kita sama-sama ini kan. Berarti kalau posisi jenjang, karakter sebelah kanannya adalah huruf K, A, K, A. Itu diisi di posisi keterangan. Cuma satu ini tampilnya hurufnya berarti. Oke, selanjutnya nilai jumlah, rata-rata nilai, nilai tertinggi, terendah, dan jumlah peserta. Ini menyesuaikan sesuai dengan praktiknya tadi. Terakhir, kolom nama diurutkan secara ascending. Berarti nama ini nanti diurutkan secara ascending. Lihat sortir tadi, kalau ascending bagaimana? Lihat PDF ascending itu apa? Ya, ini untuk sheet pertama. Tugas dibuat 2 sheet, berarti ada tugas kedua untuk di Excel, yaitu membuat tabel ini. Bagaimana membuat RP? Bagaimana membuat total harga? Oke, untuk tugas Excel-nya. Dan tugasnya itu dikumpulkan di Skalsa. Excel beda, PowerPoint beda. Paling telat adalah hari Selasa tanggal 4 Oktober jam 12 malam kurang 1 menit. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Untuk tugasnya? Ada yang ditanyakan lagi? Iya, gimana?
Semuanya individu, tidak ada sistem kelompok. Karena itu jatuhnya kalian praktik. Ya. Karena jadwal praktik kita sebenarnya lumayan panjang ya. Cuman dari Ibu dari kemarin ngasih kalian materi, tidak ada kasih kalian praktik. Untuk hari ini praktiknya lumayan panjang. Kalian mengerjakan yang Ibu terangkan dan kalian mengerjakan tugas yang Ibu beri. Oke semua? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu cukupkan untuk kuliah hari ini ya. Oke, kalau gitu semangat buat tugasnya. Nanti jangan lupa tugasnya itu ada 2. Tugasnya itu nanti dikumpulkan dengan file yang berbeda. Nanti ada kalian bisa buka di Skalsa. Nanti ada untuk Excel tugasnya tersendiri dan untuk PowerPoint tugasnya sendiri. Oke, semua Ibu akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semua sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Ketemu minggu depan. Iya.